Pada channel kali ini, sahabat pencinta tanaman, saya akan membahas tentang hama pada tanaman jahe yang saya miliki. Ini daunnya yang sudah dimakan hama. Ini hama belalang dan kunyit yang seperti ini, serta tanaman hias pun diserang hama. Di sini hama belalang, serta cara penanggulangannya yang saya menggunakan obat pestisida alami yang saya buat sendiri. Seperti ini teman-teman. Tanaman ini yang saya perlihatkan kepada teman-teman itu tanaman kunyit yang begini daunnya. Ini diserang oleh hama belalang. Ini juga hama belalang yang memakan daunnya yang masih muda. Ini tanaman jahe juga, daunnya dimakan oleh hama belalang. Hama belalang seperti ini. Daunnya bolong nih, seperti ini. Bila didiamkan berlarut-larut, hama belalang atau ulat yang menempel pada tanaman ini akan merusak, lama-kelamaan akan merusak daunnya, batangnya, seperti ini. Seperti ini. Ini tanaman yang saya miliki yang diserang oleh hama. Untuk contohnya saya kumpulkan di sini. Ini hama belalang yang saya tangkap dari tumbuhan yang menempel, yang ditempelinya nih, tumbuhan jahe, tumbuhan kunyit, dan tanaman hias yang saya miliki. Ini contohnya. Ini sisa hama belalangnya yang masih membandel setelah saya semprot menggunakan pestisida alami yang saya buat sendiri. Ini tinggal lagi dua. Dulu hama belalang ini menempel di sini. Inilah yang dimakan oleh belalangnya. Ini serangannya dalam beberapa hari bisa menghabiskan daun-daun yang ditempelinya. Seperti ini. Seperti ini. Di sini untungnya saya segera mengetahui dan saya segera membuat racikan obat pestisida alami yang saya buat sendiri. Ini teman-teman. Serangan hama belalang kadang-kadang hampir sama dengan hama ulat. Dalam waktu sekejap, bila hama itu bergerombol, tumbuhan yang ditempelinya atau diserangnya akan cepat rusak atau habis daunnya. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan tersebut. Selanjutnya, sekarang saya akan memperkenalkan kepada teman-teman pencinta tanaman tentang pestisida alami untuk mengusir serangan hama belalang dan ulat yang menyerang pada tanaman jahe, kunyit, dan tanaman hias yang saya miliki. Ini tanaman yang saya miliki. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini: segenggam daun sirsak. Ini saya sudah potong kecil-kecil. Segenggam daun sirsak. Daun sirsak ini memiliki aroma atau bau yang menyengat.
Pada zaman dulu, orang tua kita terdahulu biasanya daun sirsak ini digunakan untuk menanggulangi serangan hama tungau atau kutu. Ini biasanya digunakan pada juga untuk ditempatkan di sarang ayam untuk mengusir tungau. Yang kedua, di sini saya menggunakan daun tembakau yang sudah kering. Nah, kira-kira segenggam kan nih, segenggam nih. Daun tembakau yang sudah kering. Daun tembakau ini memiliki bau dan rasa yang sedikit yang menyengat sehingga tidak disukai oleh hama. Yang ketiga adalah seliter air sebagai bahan campurannya. Ketiga bahan ini saya blender untuk mendapatkan sarinya. Ini 1 liter air, untuk lebih jelasnya ini 1 liter air, segenggam daun sirsak, segenggam daun tembakau kering yang mudah kita dapatkan di pasar. Ketiga bahan ini kita blender sekarang untuk mendapatkan sarinya atau jusnya. Sekarang kita menuju ke proses pemblenderan bahan. Masukkan daun tembakau kering, daun sirsak, seperti ini. Kemudian kita blender sampai halus. Ini proses pemblenderan. Blender sebisa mungkin sampai halus biar kita mendapat hasil yang baik, sarinya atau jusnya seperti ini. Setelah ini kita menuju ke tahap penyaringan. Ini tahap penyaringan. Saya shoot lebih dekat. Ini sudah halus sehingga sarinya lebih maksimal jadinya, yang kita bisa manfaatkan untuk pestisida. Seperti ini. Ini hasil dari jus yang kita buat tadi, yaitu jus daun sirsak dan daun tembakau kering. Inilah pestisida alami yang saya buat untuk mengusir hama belalang dan hama ulat yang menyerang tanaman jahe, kunyit, dan tanaman hias yang saya miliki tadi, yang ada pada video tadi. Ini hasilnya, ini sudah pekat seperti ini. Sekarang kita masukkan ke botol setelah disaring. Ini proses memasukkan ke botol. Boleh menggunakan botol minuman bekas. Ini yang isian 1,5 liter ini botol minumannya. Inilah hasil dari pestisida alami untuk pembasmi hama belalang dan ulat. Botol ini kita belikan seperti ini ya, apa namanya, price-nya apa ya, alat seperti ini ada biasanya di toko-toko. Kita tutup seperti ini ya.
ini mudah untuk menyemprotkan pada tanaman yang diserang oleh hama. Ini contoh penyemprotan. Ini seperti ini, kita semprotkan pada tanaman yang diserang oleh hama belalang atau ulat. Karena obat ini baunya yang menyengat, sehingga hama atau ulat yang menempel pada tumbuhan yang kita semprot akan tidak betah, dia akan pergi. Penggunaan obat pestisida ini biasanya berulang-ulang kali, setiap 2 atau 3 hari sekali, sampai hama itu tidak ada pada tumbuhan ini, sampai hama itu pergi. Karena bau dan rasa yang tidak enak, istilah ininya, maka hama ini tidak betah tinggal di atau menempel pada tumbuhan ini. Dari daun sirsak yang memiliki aroma yang menyengat dan rasa yang tidak enak, serta daun tembakau yang memiliki sifat yang sama, juga memiliki aroma dan rasa yang tidak enak, sehingga hama belalang dan ulat akan dapat kita halau, atau dia akan tidak menempel lagi atau pergi. Cuma kelemahan menggunakan obat pestisida alami adalah kita harus menggunakan sesering mungkin sampai hama itu pergi atau tidak ada di tempat di tumbuhan yang ditempelinya. Kalau menggunakan pestisida kimia atau ini cukup sekali semprot mungkin sudah mati atau bagaimana, udah kita dapat selesaikan masalah serangan hamanya. Seperti inilah teman-teman, saya berbagi kepada teman-teman pencinta tanaman tentang pestisida alami dari daun sirsak dan tembakau yang kita jus menjadi obat seperti ini. Pada pengalaman saya ini, saya di sini penggunaannya sampai 1 minggu, hamanya langsung pergi, dapat terhalau. Sekian dulu channel kali ini, sahabat pencinta tanaman, tentang pestisida alami untuk pembasmi hama belalang dan ulat pada tanaman jahe dan kunyit. Bila sahabat pencinta tanaman tertarik pada channel saya, tolong like dan subscribe ya. Terima kasih.